Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana afdalal syuhur wa fataha fihi abwabal jinan wa addaha likulli mu'minin syukur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarril ayyami wad duhur. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu dari para hukama ditanyakan, apabila seseorang hamba menjalankan ibadah di bulan Ramadan dan dia dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisakah dia tahu, bisakah dia memastikan bahwa dosa-dosanya, taubatnya diterima oleh Allah dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Hukama tadi menjawab, tentunya hal itu di luar kapasitas saya untuk menjelaskan. Apakah taubatnya seseorang di bulan Ramadan diterima oleh Allah dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Paling tidak ada beberapa tanda-tanda atau ciri-ciri yang dapat kita jadikan sebagai patokan minimal untuk mengukur diri kita sendiri setelah kita berpuasa di sebulan penuh di bulan Ramadan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam agama. Apakah puasa kita diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para hukama menjelaskan paling tidak ada 7 tanda-tanda yang dapat kita amati bersama. Yang pertama, orang yang taubatnya diterima dan dosanya diampuni oleh Allah, dia akan melihat kepada dirinya sendiri sebagai seorang hamba yang tidak pernah luput dari dosa. Yara nafsahu ghairu ma'sumatin minal dhunub, sadar bahwa kapasitasnya sebagai manusia tidak pernah luput dari dosa, sehingga akan menjadi seorang hamba yang semakin gemar dan giat untuk bertaubat. Yang kedua, yaro al-qalila minad dunya katsira, harta benda, rizki yang telah ia peroleh, yang telah ia terima dari Allah pada hari itu, berapapun banyaknya, berapapun kadarnya, akan dianggap sebagai pemberian yang luar biasa banyaknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapapun yang mampu ia peroleh pada hari itu, berapapun yang mampu ia peroleh, berapapun rezeki yang telah Allah berikan kepadanya, akan dianggapnya sebagai pemberian yang luar biasa, sehingga akan melahirkan sikap bersyukur. Yang ketiga, yaro kathirul ibadati qalila, ibadah yang banyak yang telah ia lakukan akan dianggap sedikit. Apalagi dia dengan penuh kesadaran bahwa ibadah yang telah dia lakukan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketidakmampuannya untuk bisa wudu,
karena ketidakmampuannya untuk bisa khusyuk, sehingga dengan kesadaran semacam itu akan melakukan semakin semangat dalam beribadah. Yang keempat, ayyakuna muqbilan lil akhirah. Ketika dia dihadapkan kepada urusan akhirat, dia bersemangat, dia tergesa-gesa ingin melakukannya. Karena apa? Karena dia sadar sebagai manusia tidak pernah diberitahu oleh Allah sampai kapan hidupnya di dunia ini, sampai kapan umur yang diberikan oleh Allah masih diberikan. Maka sehingga ketika dihadapkan kepada urusan akhirat, dia sadar bahwa kematian akan menjemputnya kapanpun dan dimanapun. Maka dia bersemangat untuk bersegera melakukan urusan-urusan akhirat yang sifatnya atau nilainya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, ketika dia dihadapkan kepada urusan dunia, dia biasa-biasa saja, dalam arti dia tidak tergesa-gesa ingin melakukannya. Karena kalau jatah hidupnya di dunia masih diperpanjang, berarti kesempatan untuk mencari kehidupan dunia juga masih ada. Kalau dia masih memerlukan atau membutuhkan kebutuhan hidup di dunia, kalau dia masih memerlukan kebutuhan hidup di dunia, berarti usianya juga masih ditambah, sehingga untuk mencari kehidupan dunia masih terbuka nyata di depannya. Yang keenam, yuqaribu ahlal khair. Dia akan mendekati orang-orang yang baik, dia akan berteman, dia akan berkumpul dengan orang-orang yang baik. Kenapa? Karena kalau kita selalu berkumpul dengan orang-orang yang baik, maka insya Allah kita ingin meniru kebaikannya. Karena atau paling tidak minimal kita bersyukur bahwa kebaikan masih dilakukan di muka bumi ini. Karena kalau kita tidak senang berkumpul dengan orang-orang yang baik, maka tidak ada motivasi bagi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Yang ketujuh, yuba'idu ahlasy-syarr. Dia menjauhi orang-orang yang keji, tidak berkumpul dengan orang-orang yang keji. Kenapa? Karena kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang keji, orang-orang yang ibadahnya tidak karuan, orang-orang yang buruk akhlaknya, maka kalau iman kita lemah, iman kita tidak kuat, kita akan terpengaruh atau kita akan mengikuti dan terpengaruh perilakunya. Tapi kalau iman kita kuat, iman kita kokoh, kita tidak terpengaruh untuk mengikuti perilakunya, maka minimal kita ridho atau rela bahwa kemaksiatan dilakukan di dunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 7 ciri-ciri yang dijelaskan oleh hukama tentang ibadah, tentang diterima taubatnya seorang hamba dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu waliyut taufiq wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Wassalamu